Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan presentasi tentang makalah data mining. Nama anggota kami yaitu yang pertama Adawi Bagus Wiliando Ivandi dengan NIM 2019-53006. Kedua Muhammad Najmul Faiz dengan NIM 2019-53032. Ketiga ada Muhammad Wildan Habibi 2019-53040. Dan saya sendiri, Ragil Chandrawardhani, NIM 2019-53107. Nah, nanti untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu data mining. Dilanjut yang kedua, itu dengan Willy. Dan yang ketiga, itu dengan Wildan Habibi. Dan untuk demo aplikasinya nanti akan didemokan oleh Saudara Muhammad Najmul Faiz. Oke, yang pertama. Data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang menyatukan teknik pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk pengembangan permasalahan pengambilan informasi dari database yang besar. Sementara dalam pengertian lain, data mining merupakan suatu proses pencarian pola dari data-data dengan sejumlah yang sangat banyak yang tersimpan dalam suatu tempat penyimpanan dengan menggunakan teknologi pengenalan pola, teknik statistik, dan matematika. Karakteristik data mining adalah sebagai berikut. Data mining berhubungan dengan penemuan suatu yang tersembunyi dalam pola data tertentu. Data mining bisa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data yang besar digunakan untuk membuat hasil yang lebih dipercaya. Dan yang keempat, data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi. Untuk dataset, silahkan Saudara Willy. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Wi Bagus Wiliando Ivandi, NIM 2019-53006. Di sini saya akan menjelaskan dataset. Jadi dataset adalah sebuah kumpulan data yang bersifat sebagai himpunan data yang berasal dari informasi-informasi pada masa sebelumnya dan siap untuk dikelola menjadi sebuah informasi baru dengan menggunakan teknik pembelajaran supervised learning, di mana digunakan untuk sistem prediksi sebagai acuan pendukung keputusan. Lalu tujuan dari dataset adalah untuk menguji suatu metode penelitian yang dikembangkan oleh pakar peneliti dengan public dataset maupun private dataset. Oke, selanjutnya metode yang digunakan ada salah satunya adalah algoritma a priori. Algoritma a priori termasuk jenis aturan asosiasi pada data mining. Selain a priori, yang termasuk pada golongan ini adalah metode generalized rule induction dan algoritma hash-based. Aturan yang menyatakan asosiasi antara beberapa atribut sering disebut affinity analysis atau market basket analysis. Algoritma a priori dibagi menjadi beberapa tahap yang disebut narasi. Tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan kandidat item set. Kandidat item set dibentuk dari kombinasi K1 atau item set yang didapatkan dari literasi sebelumnya. Cara dari algoritma a priori adalah pemangkasan kandidat K item set yang subsetnya berisi K1 item, tidak termasuk dalam pola frekuensi tinggi dengan panjang K1. Lalu selanjutnya ada perhitungan support dari setiap kandidat item set. Support dari tiap kandidat ke item set didapat dengan men-scan database untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam kandidat ke item set tersebut. Ini adalah juga ciri dari algoritma a priori di mana diperlukan perhitungan dengan cara seluruh database sebanyak k item set terpanjang. Lalu selanjutnya ada tetapkan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi yang termasuk k item atau k item set ditetapkan dari kandidat k item set yang supportnya lebih besar dari minimum support. Lalu yang terakhir, bila tidak didapat pola frekuensi tinggi, baru maka seluruh proses dihentikan. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh saudara saya, Muhammad Wildan Habibi. Silahkan. Oke, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Habibi, NIM 2019-53040. Saya akan melanjutkan penjelasan metode. Yang kedua adalah association rules. Association rule atau aturan asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif atau pola kombinasi dari suatu item. Bila kita mengambil contoh aturan asosiatif dalam suatu transaksi pembelian barang di suatu minimarket adalah kita dapat mengetahui berapa besar kemungkinan seorang konsumen membeli suatu item bersamaan dengan item lainnya. Analisis pola frekuensi tinggi, nilai support, nilai penunjang merupakan persentase dari record-record yang mengada. Berikut adalah rumus dari nilai support. Support dibagi total transaksi kali 100. Selanjutnya pembentukan aturan asosiasi. Akurasi dari suatu association rule sering disebut dengan confident. Confident atau nilai kepastian adalah kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Berikut adalah rumus dari confident. Confident A sama dengan lebih besar dari B sama dengan support bagi support kali 100. Next. Berikutnya kesimpulan. Sesuai dengan pembahasan mengenai aplikasi data mining menggunakan metode a priori, maka kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan data mining menggunakan algoritma a priori dapat diimplementasikan pada sistem pengadaan barang untuk prediksi pola kombinasi, item set, dan role sebagai informasi penjualan. Yang kedua, penerapan algoritma a priori pada penjualan obat untuk melihat pola penjualan konsumen, di mana pada saat pengolahan data dapat kita ketahui obat yang sering dibeli. Next. Ini adalah demo aplikasi yang kami buat. Selanjutnya akan didemokan oleh teman saya, Mas Najmul Faiz. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokan mengenai implementasi dari tugas sebelumnya mengenai pre-processing data. Di sini kami menggunakan metode naive Bayes untuk melakukan proses data mining. Di sini ada menu data latih, data latih atau data training. Di sini datanya sudah saya masukkan yang ada di tugas kemarin. Kemudian ada menu simulasi untuk mencari simulasi probabilitas selama studi dari mahasiswa. Di sini ada pilihan jurusan, gender, asal sekolah, rata SKS. Di sini semua inputan ini harus diisi. Kalau tidak diisi, tidak bisa dilewati. Misalnya ini sistem informasi, gender laki-laki, asal sekolah hanya Kudus, rata SKS lebih dari 18. Contoh, kita submit. Nah, hasil prediksinya akan muncul seperti tampilan ini. Nah, ketika pilihannya seperti di atas, maka akan menghasilkan presentasi terlambat. Presentasi terlambat lebih besar daripada presentasi diterima. Jadi, dengan pilihan yang kita pilih ini tadi, mahasiswa akan diprediksi bakal terlambat untuk lama masa studinya. Selanjutnya, kita coba lagi untuk merubah inputannya. Kita submit. Ini kita rubah untuk jurusan teknik informatika. Nah, untuk jurusan teknik informatika ini dengan kriteria seperti ini, maka akan menghasilkan presentasi tepat lebih besar daripada presentasi ditolak. Ini jadi
hasil prediksi dari kriteria ini, mahasiswa akan mendapatkan lama studi yaitu tepat. Sekian demo dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.